Di sini saya akan presentasi tentang error handling. Error handling ini adalah penanganan error. Ada beberapa perintah error di handling ini. Yang pertama itu ada try. Try itu adalah sebuah perintah di mana dia mencoba mengeksekusi argumen setelah perintah try. Bisa jadi argumen akan error atau tidak error. Yang kedua ini ada accept. Accept ini akan mengeksekusi argumen setelah perintah accept hanya terjadi jika terjadi error di perintah try sebelumnya. Biasanya accept ini ditempatkan di bawah try. Yang ketiga itu ada finally. Finally itu akan mengeksekusi argumen setelah perintahnya finally apapun yang terjadi di atasnya. Dan yang terakhir itu ada raise. Raise itu akan mengeluarkan keterangan error di program. Lanjut kita belajar codingannya. Misalkan kita mau membuat contoh sederhana fungsi, contoh fungsi print adalah jika kita eksekusi tidak ada error. Nah, misalkan kita mau membuat fungsi sederhana, print misalkan, print cetak. Ketika dijalankan, dia akan muncul. Lanjut membuat yang kedua, print satu tambah dua. Ketika di save, nah akan keluar. Kenapa? Soalnya ini 1 tambah 2 adalah 3. Lanjut yang ketiga. Contoh print yang ketiga. 1 tambah . Nah, apabila ini dijalankan, ini akan error. Kenapa? Ketika dijalankan, nah ini akan error. Karena sudah ada petunjuknya ya, ada type error. Karena tidak mensupport integer sama string. Intinya integer sama string ini tidak boleh sama. Di mana ini adalah integer, ini adalah string. Nah, lanjut. Misalkan kita membuat contoh lagi ya, ini dihapus. Contoh yang lanjut kita membuat contoh lagi. Misalkan lanjut kita membuat print 1 dibagi 2. Nah, ketika kita dijalankan tidak akan error. Nah, hasilnya 0,5. Terus buat contoh lagi. Misalkan 1 dibagi 0. Nah, ketika ini kalau dijalankan, nah ini akan error. Ini disebut zero division error. Karena segala sesuatu yang dibagi 0, maka akan muncul error atau tidak terdefinisi. Lanjut kita membuat logika sederhana lagi dengan masukkan angka. Kita ini harus benar-benar masukkan angka ya, bukan string ataupun karakter. Misalkan contoh membuat ini lagi.
input masukkan angka. Nah, ketika kita dijalankan, masukkan angka. Misalkan masukkan angka 14. Nah, ini tidak akan error. Lanjut kita jalankan lagi. Misalnya kita mau masukkan string WK. Nah, ini tidak akan error, tetap muncul string karena di sini tidak ada integer. Misalkan kalau punya integer, kalau membuat dengan integer, kita lanjut menambahkan in. Nah, misalkan nah, ketika kita jalankan, nah, masukkan angka. Kita masukkan angka. Nah, tidak akan error. Apabila kita memasukkan string, ini akan error. Nah, akan error. Ketika masukkan angka tidak error. Nah, bagaimana dengan string ini baru error? Kayak gini. Ada namanya value error. Nah, di sini akan mencoba try. Misalkan try print in input masukkanlah angka, lanjut membuat accept-nya print tolong masukkan angka yang benar ya. Nah, ketika dijalankan, tolong masukkan angka. Misalkan masukkan angka 14. Nanti tidak akan error. Lanjut kita coba jalanin lagi. Masukkan angka. Misalkan kayak ini. Ini tidak akan muncul. Tolong masukkan angka yang benar. Kayak gitu. Nah, lanjut kita akan membuat nah, misalkan kita jalankan ya, langsung dijalankan. Masukkan angka 14. Nah, ini tidak error karena try ini berhasil mengeksekusi print ini. Gitu. Maka blok accept ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan muncul. Misalkan lagi kita jalankan, masukkan angka yang benar. Masukkan angka. Back. Nah, tolong masukkan angka yang benar. Nah, apabila accept ini mau dieksekusi atau mau muncul, maka kita harus ada error. Gitu. Contohnya, nah, bagaimana cara memastikan agar ini terjadi angka? Kita bisa membuat dengan while. Kita akan membuat while
true. While true. While true. Ini huruf besar ya. While true. Try while true. Astaga. Ini kok Nah, bagaimana cara while true ini akan terus berjalan? Bagaimana cara untuk berhenti while true ini? Kita akan menambahkan break. Kita membuat else. Print. Masukkan. Makasih. Makasih sudah masukkan angka yang benar. Nah, misalkan kita dieksekusi ya, dijalankan, masukkan angka 14. Nah, ini akan muncul masukkanlah angka, kayak gitu. Nah, kenapa else ini dijalankan? Except ini jalan. Kalau except-nya tidak jalan, ini else-nya juga tidak jalan. Dan bagaimana apabila kita masukkan karakter? Kayak gini. Nah, tolong masukkan angka yang benar ya. Karena dia accept jalan, maka dia akan masukkan angka yang benar kayak gitu. Karena while true itu lanjut ketika kita dijalankan, nah masukkan angka. Misalkan kita masukkan karakter AS. Nah, ini akan tolong masukkan angka bukan karakter. Berarti yang muncul accept-nya ini adalah accept value error. Yang kita jalankan ini adalah ini. Tolong masukkan angka bukan karakter. Nah, misalkan kita masukkan lebih besar dari 0. Misalkan kita masukkan 0. Dijalankan. Nah, yang muncul tolong masukkan angka lebih besar dari 0. Berarti kita memunculkan accept yang zero divisioner ini. Print tolong masukkan angka yang lebih besar. Nah, lanjut kita akan membuat contoh yang finally. Pakai logika sederhana saja. Kita hapus. Kita pakai try. Angka. Input. Masukkan angka. Accept. Print.
Masukkan angka bukan karakter. Karakter Elsa. Print angka finally. Angka finally print saya jalan terus. Boleh nggak Bang? Lanjut kita save dulu. Langsung jalankan. Nah, di sini masukkan angka. Nah, ketika kita masukkan bukan karakter, misalkan D. Nah, ini tetap muncul saya jalan terus. Misalkan kita masukkan angka yang sesungguhnya, misalkan 123. Nah, ini tetap saya jalan terus. Karena itu finally-nya akan jalan terus. Inilah contoh dari logika finally. Lanjut, di sini akan membahas tentang race ini gunanya untuk memunculkan error. Misalkan kita jalankan ini. Kan kita jalankan. Terus kita eksekusi, misalkan eksekusi 0. Nah, yang masukkan lebih dari angka 0. Berarti yang dijalankan kita ini. Zero division error. Terus kita jalankan lagi pakai karakter. Pakai karakter. Nah, lanjut kita eksekusi dengan masukkan karakter, misalkan kan kita masukkan S. Ketika dijalankan, bukan. Lanjut ketika kita mengeksekusi, jalankan dulu. Ketika kita mengeksekusi angka 0, ketika dijalankan, nah, masukkan angka lebih dari 0. Nah, perintahnya berarti ini, masukkan angka lebih dari 0. Misalkan kita mengeksekusi lagi, misalkan masukkan karakter kayak gini. Nah, masukkan angka bukan karakter, berarti yang kita jalankan berarti ini. Masukkan bukan karakter. Nah, bagaimana cara membuat error? Kita menambahkan raise value error. Misalkan sys masukkan angka bukan karakter ya, kayak gitu. Lanjut kita akan mengeksekusi. Misalkan kita masukkan angka 2. Biasanya ini kan 10 bagi 2 kan 5. Nah, ini akan error. Soalnya kita menjalankan yang raise value error. Kayak gitu. Nah, ini contoh dari yang raise value error. Misalkan kita mau buat lagi yang zero division error. Kita ini hapus dulu. Nah, yang value error ini diganti sama zero division error. Kita ini ubah ke maaf sis lagi.
Ketika dijalankan, nah yang tadi ini untuk memunculkan error zero division error, kita menghilangkan LC ini. Nah, kita dieksekusi. Kan kita masukkan 2 ya. Biasanya kan 2, akhirnya ini 5. Nah, karena ini ya, mau membuat error, di sini akan muncul zero division error. Inilah kegunaan dari raise. Ini ada ada perintah, maaf sis, iseng lagi. Gitu. Ini adalah perintah dari raise error. Inilah kegunaan dari contoh-contoh dari raise error. Nah, disinilah contoh-contoh dari error handling. Pertama itu ada fungsi dari print, yang kedua itu ada try dan juga accept, yang ketiga ada finally, yang keempat ada raise.